Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu zat aditif sintetis. Oke, next. Nah, apa itu zat aditif? Zat aditif secara umum merupakan bahan yang ditambahkan atau dicampurkan ketika melakukan pengolahan makanan untuk meningkatkan mutunya. Zat aditif sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada alami dan sintetik. Untuk alami biasa berasal dari sumber-sumber zat-zat alam. Sedangkan zat aditif sintetis yaitu merupakan bahan aditif yang dibuat dari bahan kimia yang mempengaruhi sifat metabolisme hampir sama dengan bahan alaminya. Untuk contohnya bisa dilihat nih. Untuk sintetis misalnya makanan ringan. Kemudian yang alami contohnya makanan tradisional seperti dodol. Nah, manfaat penambahan zat aditif pada makanan antara lain yaitu mempertahankan dan memperbaiki nilai gizi makanan, dan mempertahankan kesegaran bahan, warna, dan aroma, menghambat kerusakan bahan oleh mikroba, memperbaiki penampilan dan aroma pangan, kemudian membantu mempermudah proses pengolahan pangan. Kemudian Undang-Undang Penggunaan Zat Aditif itu pada pasal 10 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, di mana dilarang menggunakan bahan terlarang sebagai bahan tambahan makanan. Kemudian dilarang menggunakan bahan tambahan makanan melampaui batas maksimal yang diterapkan. Jenis-jenis zat aditif sintetis. Yang pertama yaitu ada pewarna. Nah, memiliki fungsi memberi warna pada bahan makanan agar makanan lebih menarik. Contoh pewarna yang sering digunakan yaitu ini ada Fast Green FJF, benda warna hijau, dan ada Sunset Yellow FJF warna kuning, Brilliant Blue FJF warna biru, Coklat HT warna coklat, Poncho 4R warna merah, Erythrosine warna merah. Untuk penggunaannya bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian pewarna yang dilarang, ya ada beberapa pewarna yang dilarang tentunya. Di sini ada rhodamin B yaitu pada warna merah, methanol yellow pada kuning, serta amaran pada warna merah. Kemudian yang kedua ada pemanis. Pemanis ini pemanis sintetis berfungsi sebagai pemanis pengganti gula pasir atau gula tebu atau sukrosa. Contoh-contohnya ini ada sukralosa, sakarin, aspartam, asesulfan. Masing-masing senyawa ini memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda. Contohnya kayak sakarin memiliki tingkat kemanisan yaitu 300 kali lebih manis, dan aspartam 200 kali lebih manis, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang selanjutnya ada manitol, siklamat, sorbitol, maltitol, alitam, laktitol, neotam. Oke, yang ketiga yaitu ada pengawet. Contoh pengawetnya yaitu ada asam benzoat, di mana menghambat gamit dan bakteri, kemudian asam propionat menghambat pertumbuhan kapang dan beberapa bakteri pada hewan untuk mendukung penghasil propionibacteria. Kemudian asam sorbat yaitu memiliki fungsi untuk menghambat pertumbuhan kapang dan kamir dalam makanan seperti keju, jus buah, dan produk roti-rotian. Kemudian sulfur dioksida sebagai bahan pengawet yang ditambahkan pada sari buah kering, kacang kering, dan sirup acar. Kemudian NaNO2 dan NaNO3 di mana mencegah pembusukan terutama untuk keperluan penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk daging. Sebagai contoh adalah pengawetan daging dalam kemasan kaleng, bisa dilihat ya. Kemudian yang keempat ada penyedap rasa. Contohnya ada MSG, di mana berfungsi untuk memberikan rasa sedap. Kemudian ada etil butirat sebagai membuat masakan beraroma nanas, oktil asetat aroma jeruk, amil valerat rasa apel, kemudian amil asetat sebagai aroma pisang. Yang kelima yaitu ada pengkelat, berfungsi untuk penstabil makanan karena bereaksi dengan ion logam membentuk senyawa kompleks. Contohnya yaitu EDTA. Pada makan nasi laut kaleng, EDTA ditambahkan untuk mengkelat Mg. Kemudian yang keenam yaitu anti penggumpalan, berfungsi untuk menyerap kelebihan air. Kalsium silika digunakan untuk mencegah penggumpalan baking powder, garam meja, dan lain sebagainya. Untuk kalsium silikat yaitu dapat menyerap air 1,5 sampai 2 kali beratnya dan tetap dapat mengalir.
Kemudian yaitu penjernih, yaitu untuk menghilangkan masalah keruhan pembentukan endapan pada produk seperti jus bir. Contoh senyawanya yaitu resin sintesis zeolit. Resin sintesis digunakan pada anggur untuk mencegah reaksi pencoklatan pada anggur putih dan mencegah keruhan pada bir. Keruhan tersebut akibat reaksi antara protein dengan leukoanthocyanogene arimalt atau bahan baku bir. Kemudian selanjutnya pemutih tepung, di mana dalam suatu kasus ketika digiling tepung terigu berwarna kuning pucat dan adonan yang dihasilkan lengket dan tidak mudah dipanggang dengan baik. Jika terigu disimpan lama-kelamaan terjadi proses pematangan yang memperbaiki kualitas pemanggangan. Nah, untuk mempercepat proses tersebut ditambah bahan kimia yaitu KBRO3, KiO3 dan CaO2, di mana bahan ini berfungsi sebagai pengoksidasi yang berperan memperbaiki adonan tepung. Kemudian pengembang, bahan ini berfungsi untuk mengembangkan adonan. Pada proses pemanggangan, gas dari bahan pengembang dilepaskan. Gas yang dilepaskan bersama-sama dengan udara dan uap air yang mengembang karena panas terperangkap di dalam struktur adonan yang menghasilkan produk air bersifat berongga. Contoh bahan pengembang yaitu ada natrium bikarbonat. Kemudian kelebihan dan kekurangan penggunaan zat aditif sintetis. Kelebihannya yaitu meningkatkan mutu makanan, mencegah makanan dari mikroorganisme luar yang menyebabkan makanan cepat basi. Kemudian untuk kekurangannya itu timbul berbagai penyakit karena ketidaksesuaian dengan dosis. Kemudian analisis yang digunakan dalam identifikasinya, ini yang pertama warna itu ada dua, analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif itu dengan kromatografi, di mana berprinsip zat warna dalam makanan diserap oleh benang wol dalam suasana asam. Kemudian analisis kuantitatif, di mana pengukuran kadar warna sintetik digunakan dengan alat spektrofotometri UV vis. Kemudian pemanis hampir sama, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat teman-teman. Oke, ini juga langkah yang tadi. Kemudian yang selanjutnya analisis kuantitatif. Untuk langkahnya bisa dilihat ini teman-teman. Kemudian diperoleh nanti kadar pemanis sama dengan berat BaSO4 per berat sampel kali 0,8625 kali 100. Dan pengawet ini bisa dilihat langkah-langkahnya teman-teman. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Yang pertama, gula menyebabkan hiperaktif pada anak-anak. Mitos atau fakta? Nah, jawabannya yaitu mitos, di mana seorang ahli alergi Benjamin Feingold MD memperkenalkan diet bebas salicylate, pengawet dan pewarna buatan pada makanan anak-anak untuk mengatasi masalah hiperaktivitas pada anak. Meskipun Feingold tidak menyebutkan gula sebagai komponen yang menyebabkan hiperaktivitas, tapi orang tua menganggap bahwa mengeliminasi semua jenis aditif dari makanan anak mereka adalah ide yang lebih baik. Setelah itu, ahli meneliti efek gula terhadap perilaku anak, tapi tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa gula menyebabkan hiperaktif. Pewarna rodamin B menyebabkan kanker, mitos atau fakta? Jawabannya itu fakta, di mana rodamin B merupakan pewarna sintetis yang bersifat karsinogenik. Kemudian pemanis aspartam berbahaya pada penderita diabetes. Jawabannya mitos. Nah, karena aspartam menjadi dilarang untuk orang-orang yang menderita fenilketonuria. Pendapat tersebut didukung oleh American Diabetes Association yang mengatakan tidak ada hubungan antara aspartam dengan masalah kesehatan diabetik. Hingga saat ini, Lembaga Keamanan Makanan Eropa (FDA) maupun BPOM belum mengubah peraturan mengenai penggunaan aspartam, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspartam itu aman dikonsumsi, terlebih bagi para diabetik. Kemudian kebanyakan MSG dapat menyebabkan bodoh, mitos atau fakta? Nah, mitos. Micin sendiri ditemukan oleh Profesor Kimia Universitas Tokyo, di mana dapatkan dari rumput laut yang banyak ditemukan sebagai bahan di masakan tradisional Jepang. Dalam wawancara yang dilakukan, yaitu bahwa ia mengatakan jika mengonsumsi micin tak akan membuat seorang menjadi bodoh. Demikian ya teman-teman untuk materi pada hari ini. Ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.